Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari teman-teman kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan tugas ruang kolaborasi pada modul 1.2. Berikut pemaparan yang bisa kami sajikan kepada teman-teman kelompok yang lain dan kepada Ibu Fasilitator serta Ibu Pengajar Praktik kami. Semoga apa yang kami sajikan bisa difahami dan bermanfaat untuk kita ke depan. Kelompok 1 kelas 2B terdiri dari Bapak Haji Syarifuddin SPD, Ibu Emi Mardiana SPD, dan saya sendiri Irfan ST. Fasilitator Ibu Halimatul Sa'diyah MPD, pengajar praktik Siti Jaitun SPD. Nilai-nilai yang dimiliki CGP dari kelompok 1 kelas 2B. Yang pertama, dari Ibu Emi Mardiana SPD, sekolah asal SD Negeri 3 Sila. Ibu Emi Mardiana SPD membiasakan siswanya bertanya pada saat pembelajaran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, memanfaatkan alam sebagai media pembelajarannya, dan mendokumentasikan kegiatan siswanya. Pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang berikutnya CGP Bapak Haji Syarifuddin SPD, sekolah asal SMP Negeri 40. Bapak Haji Syarifuddin SPD melakukan kegiatan pembelajarannya dengan langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, membagikan kelompok diskusi, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi, membagikan LKPD, membagikan tutor sebaya untuk memimpin diskusi, dan yang berikutnya melaksanakan dan menyimpulkan hasil diskusi tiap kelompok. Presentasi hasil diskusi tiap kelompok menanggapi siswa yang menyimpulkan. Yang ke-9, guru membantu memfasilitasi untuk menyimpulkan hasil diskusi. 10, melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat. Pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya sendiri, CGP Irfan ST, sekolah asal dari SMK Negeri 1 Bulu. Pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran soft skill dan hard skill. Siswa dibagi per kelompok secara heterogen. Guru membagikan LKPD dan bekerja peserta didik. Siswa bersama-sama mendesain skenario tugas kelompoknya. Siswa berbagi peran, sutradara, aktor, dan kameramen. Siswa menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Siswa melakukan aksi nyata pengambilan gambar, video, dan gambar. Siswa melakukan seleksi gambar dan video. Siswa melakukan editing video. Siswa mempresentasikan hasil pengambilan gambar dan editingnya. Siswa melakukan upload ke media sosial hasil tugas kelompoknya. Siswa melakukan evaluasi refleksi pembelajaran. Dan pembelajaran yang digunakan ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Refleksi kegiatan pembelajaran. Dari hasil pembelajaran Ibu Emi Mardiana SPD, ditemukan ternyata masih rendahnya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga kurang maksimal hasil yang dicapai. Sedangkan pada Bapak Haji Syarifuddin SPD, ditemukan sebagian murid masih kurang aktif dalam kegiatan tersebut, karena masih belum menemukan ritme belajar yang baik. Sedangkan saya, pada kegiatan pembelajaran tersebut dibutuhkan fasilitas yang memadai untuk pemenuhan pembelajaran. Idealnya adalah 1:1, 1 siswa 1 peralatan. Berdasarkan nilai-nilai CGP kelompok 1, maka kami memilih peran guru penggerak
adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk mewujudkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, berdasarkan analisis pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, maka kami, kelompok 1 CGP mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Aspek kebutuhan murid. Dalam aspek kebutuhan belajar murid, yang pertama adalah kesiapan belajar murid itu sendiri. Perlu juga harus diperhatikan minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Perhatikan satu-satu. Kesiapan belajar murid, yang pertama adalah memahami. Murid diminta untuk mengerjakan tantangan dari materi yang diajarkan. Kemudian kategori yang kedua, murid memahami namun belum lancar. Murid melakukan diskusi antar sesama. Kemudian yang belum memahami, guru memberikan teknik pembelajaran sejumlah bantuan. Kemudian perlahan-lahan dikurangi bantuan tersebut. Sedangkan minat belajar murid, kami identifikasi yang pertama menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Sedangkan untuk profil belajar murid, kami dapatkan adalah secara visual, auditori, dan kinestetik. Kita bahas satu-satu. Visual. Belajar dengan melihat misalnya melalui materi yang berupa gambar dan lain-lain. Sedangkan auditori, belajar dengan mendengar. Misalnya mendengarkan penjelasan guru dan lain-lain. Sedangkan untuk kinestetik, belajar sambil melakukan. Misalnya bergerak dan meregangkan tubuh. Mengingat bahwa murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Pada implementasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kami melakukan asesmen awal berupa instrumen, rapor, untuk mengelompokkan hasil asesmen dan atau nilai rapor dari siswa. Melakukan diskusi dengan pimpinan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, dan kepala lab komputer untuk ditindaklanjuti seperti apa model kelanjutan dari hasil asesmen tersebut. Kemudian, berdasarkan potensi nilai yang dimiliki oleh setiap CGP, ternyata nilai yang dipilih pada proses pembelajaran yang berbeda pada murid adalah CGP Bapak Haji Syarifuddin, Emi Mardiana SPD, dan Irfan ST. Karena kami bertiga sama-sama menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut kami jawab. Implementasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen awal. Hasil asesmen tersebut dilakukan untuk pemetaan kelompok agar tersebar beragam kemampuan murid di tiap kelompoknya. Membuat kesepakatan kelas, guru bersama murid membuat menyusun kesepakatan kelas, aturan dan lainnya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan pembelajaran tersebut. Melakukan pemetaan diskusi kelompok, guru bersama murid melakukan pemetaan kelompok secara heterogen. Tujuannya adalah untuk tutor sebaya. Kemudian, membagikan LKPD, hasil asesmen tersebut dilakukan untuk pemetaan kelompok agar tersebar beragam kemampuan murid di tiap kelompoknya. Pembagian job, murid berperan sesuai tugasnya masing-masing, yaitu pemimpin diskusi. Diskusi, murid melakukan kegiatan diskusi tentang materi yang dipelajari, guru memantau dan memfasilitasi diskusi. Kesimpulan diskusi, murid menyimpulkan hasil diskusi kelompok untuk menjadi keputusan. Presentasi, setiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusinya masing-masing. Tanggapan, kelompok lain menanggapi hasil penyampaian dari kelompok lain. Kesimpulan akhir, siswa dan bersama guru menyimpulkan hasil penyampaian diskusi masing-masing kelompok
Evaluasi. Guru memberikan pertanyaan singkat untuk mengukur pemahaman siswa. Tawaran kegiatan sebagai pemimpin pembelajaran dari kelompok 1 adalah pembelajaran itu harus berdasarkan analisis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemampuan awal murid, yaitu asesmen. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel, bersama tim, kolaborasi, mandiri untuk mencapai keahlian dan bersaing. Tujuannya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pembelajaran untuk mewujudkan kepemimpinan murid adalah kompeten, mandiri, dicintai, dan percaya diri. Nilai-nilai CGP sebagai pemimpin pembelajaran. Ibu Emi Mardiana SPD, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovasi, dan reflektif. Sama Bapak Haji Syarifuddin SPD, saya Irfan ST, sama-sama berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovasi, reflektif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.